Welcome to the Base Face Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman semua, selamat pagi. Perkenalkan, saya Ersya Nurtria Putri dari Program Studi Pendidikan Biologi. Di sini, saya akan menjelaskan materi terkait lingkungan pendidikan. Nah, teman-teman tentu sudah tidak asing kan dengan penyebutan lingkungan pendidikan. Di sini kita akan mengulik lebih dalam terkait lingkungan pendidikan. Nah, teman-teman sekalian, lingkungan pendidikan itu merupakan keseluruhan kondisi atau suasana untuk mendukung proses pembelajaran seseorang. Jadi, dalam proses pembelajaran seseorang itu diharapkan dapat berjalan dengan lancar dengan adanya lingkungan pendidikan yang aman, damai, dan tentram. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari terkait fungsi dari lingkungan pendidikan. Yang pertama itu ada fungsi sosialisasi. Seperti yang kita ketahui bersama, lingkungan pendidikan tentu harus membuat kita untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain. Yang mana dengan mempelajari dan juga memahami nilai-nilai, norma, serta etika yang berlaku dalam masyarakat, maka melalui proses ini, anak-anak dapat belajar untuk berinteraksi dan juga mengamati dengan sesama mereka. Kemudian, yang kedua adalah fungsi pembentukan karakter dan kepribadian. Lingkungan pendidikan berperan dalam pembentukan karakter dan kepribadian siswa. Seperti yang kita ketahui bersama, adanya rasa disiplin, rasa tanggung jawab, membuat siswa itu bisa belajar tentang nilai-nilai dan sikap-sikap yang baik untuk dirinya. Kemudian yang ketiga, ada fungsi pendidikan akademis. Seperti yang kita ketahui juga, bahwa lingkungan pendidikan seperti sekolah tentu menyediakan pendidikan akademis yang lebih mendalam, seperti diajarinya ilmu lebih mendalam terkait ilmu-ilmu matematika, sains, dan lain sebagainya. Nah, yang keempat, ada fungsi pengembangan keterampilan hidup. Lingkungan pendidikan menyediakan berbagai adaptasi untuk mendukung kemandirian dan juga kemampuan anak dalam beradaptasi dengan lingkungannya, seperti kemampuan berkomunikasi, bekerja sama, berpikir kritis, dan juga menyelesaikan masalah. Kemudian yang terakhir adalah fungsi dukungan emosional dan psikologis. Guru sebagai konselor di sekolah, adanya orang tua di rumah, dan lingkungan masyarakat merupakan tempat yang paling baik untuk mendukung emosional dan psikologis anak. Oleh sebab itu, lingkungan pendidikan ini adalah lingkungan yang sangat berpengaruh untuk mendukung anak tetap termotivasi dalam lingkungan belajarnya. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis dari lingkungan pendidikan. Yang pertama itu ada lingkungan keluarga. Seperti yang kita ketahui bersama, lingkungan keluarga merupakan tempat pertama kali kita tumbuh dan juga berkembang, di mana anak-anak akan diajari nilai-nilai dan juga sikap-sikap dasar itu dari lingkungan keluarga, seperti sikap disiplin, tanggung jawab, kejujuran, dan juga kerja keras, kerja sama dengan orang lain, itu dimulai terbentuknya dari lingkungan keluarga. Kemudian yang kedua adalah lingkungan sekolah. Nah, lingkungan sekolah ini lebih mendalam terkait pendidikan akademis, di mana segala pendidikan akademis akan diulik secara lebih luas di sekolah, seperti pengembangan ilmu matematika, ilmu sains, seni, dan lain sebagainya, itu berada di lingkungan sekolah. Selain itu, lingkungan sekolah juga mendukung anak untuk menemukan bakat dan minat mereka, dan juga mengembangkan anak dalam menyelesaikan masalah, berpikir kritis, dan juga menyampaikan pendapat mereka. Kemudian yang terakhir adalah lingkungan masyarakat. Nah, kalau tadi lingkungan keluarga itu tempat tumbuh pertama kali, dan juga pertama kalinya anak diajari nilai-nilai dasar dan juga sikap-sikap dasar. Kalau sekolah adalah tentang perluasan ilmu akademis. Nah, kalau masyarakat ini lebih luas lagi, terkait bagaimana anak-anak itu melihat kehidupan sekitar mereka yang belum tentu ada di lingkungan keluarga dan juga lingkungan sekolah. Bagaimana anak-anak itu bisa melihat nilai dari bekerja sama, dari adanya gotong royong, dan lain sebagainya. Nah, jika tadi kita sudah mengetahui terkait beberapa jenis dari lingkungan pendidikan, maka di sini kita akan mengulik lagi materi terkait peran dari masing-masing lingkungan pendidikan. Yang pertama itu ada peran dari lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga ini yang pertama berperan dalam mengembangkan karakter dan nilai dasar. Nah, dikarenakan lingkungan keluarga ini merupakan tempat pertama
pertama kalinya kita tumbuh dan berkembang, maka oleh sebab itu, karakter dan nilai dasar itu pertama kali dibentuk di keluarga. Seperti nilai-nilai kedisiplinan, tanggung jawab, dan juga cara kita berkomunikasi serta berinteraksi dengan orang lain itu pertama kali diajarkan di dalam lingkungan keluarga. Kemudian yang kedua adalah memberikan dukungan emosional. Nah, anggota keluarga dan orang lainnya itu harusnya memberikan dukungan emosional dan psikologis yang baik dalam anak. Jadi, orang-orang yang berada di lingkungan keluarga ini harusnya memberikan dukungan emosional kepada anak. Yang mana dukungan emosional ini dapat membuat anak termotivasi untuk terus melaksanakan proses pembelajaran dan juga meningkatkan proses pembelajaran mereka. Kemudian, yang ketiga adalah membimbing dan juga mengawasi perilaku anak. Seperti yang kita ketahui sekarang, itu zaman semakin canggih, di mana terdapatnya sosial media. Jadi sebagai orang tua, haruslah memberikan bimbingan yang baik kepada anak dalam penggunaan sosial media yang baik agar terhindar dari pengaruh negatif. Nah, selanjutnya adalah peran dari lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah ini yang pertama berperan untuk menyediakan pendidikan akademis. Seperti yang kita ketahui bersama, sekolah merupakan lembaga formal untuk diperluasnya pendidikan akademis, seperti diperluasnya dan dipelajari lebih mendalam terkait ilmu-ilmu matematika, sains, seni, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah membentuk sikap disiplin dan juga tanggung jawab. Di sekolah, guru akan meminta murid untuk mematuhi aturan dan juga mengerjakan tugas serta mengumpulkannya dengan tepat waktu. Nah, hal-hal ini akan membuat terbentuknya sikap kedisiplinan dan tanggung jawab dari murid tersebut. Kemudian yang ketiga adalah mendorong kreativitas dan keterampilan dari berpikir. Di mana yang kita ketahui bersama, di sekolah tentu guru akan memberikan beberapa tugas seperti tugas dalam kelompok, ada tugas proyek dan juga studi kasus, yang mana dengan tugas-tugas ini akan dibentuknya kreativitas berpikir dari murid. Nah, yang ketiga adalah peran dari lingkungan masyarakat. Yang pertama itu menyediakan kesempatan partisipasi sosial. Seperti yang kita ketahui bersama, di masyarakat akan banyak sekali adanya kegiatan-kegiatan kebersamaan, seperti kegiatan gotong royong, kerja bakti, yang mana dengan adanya kegiatan ini, anak dapat menarik nilai kebersamaan, tanggung jawab sosial, dan juga peduli akan lingkungan. Kemudian yang kedua, menjadi sumber pengajaran keterampilan hidup, yang mana di masyarakat, anak-anak bisa belajar tentang bertani, berdagang, dan lain sebagainya, yang mana pengajaran-pengajaran dan juga hal-hal ini itu tidak selalu diajarkan di lingkungan keluarga dan juga di lingkungan sekolah. Kemudian yang terakhir, mengajarkan nilai dan norma sosial. Di sini, anak-anak bisa belajar tentang keberagaman budaya, yang mana bisa membantu mereka untuk mematuhi aturan sosial dan juga menghargai keberagaman yang ada di lingkungan masyarakat. Nah, dari materi-materi tadi, maka dapat disimpulkan bahwa lingkungan pendidikan merupakan keseluruhan kondisi atau suasana untuk mendukung proses pembelajaran seseorang, yang mana lingkungan pendidikan ini ada 3, ada lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan juga lingkungan masyarakat. Nah, dari lingkungan-lingkungan ini juga memiliki beberapa peran yang sangat penting dalam mendukung proses pembelajaran seseorang. Nah, teman-teman, itulah tadi materi kita pada hari ini. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Saya Ersya Putri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.